FIFA telah resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Untuk mengisi skuad Indonesia U17, rencananya PSSI akan menggelar seleksi di 9 kota di Indonesia di bulan Juli nanti. Nantinya, para pemain yang terpilih untuk membela timnas U17 akan dikirim ke luar negeri untuk mengikuti pemusatan latihan sebelum akhirnya terjun ke Piala Dunia U17 di bulan November mendatang. Siapa saja pemain yang layak bergabung ke timnas Indonesia U17? Berikut informasinya. Arkan Kaka. Dengan tinggi 186 cm serta memiliki positioning dan finishing yang baik, membuat Kaka selalu menjadi pilihan utama di lini depan timnas Indonesia U16 hingga U17. Saat tampil di Piala AFF U16, Arkan Kaka yang dipercaya Bima Sakti untuk mengisi posisi striker utama timnas Indonesia U16 berhasil mencetak 3 gol dan 3 assist yang membuat timnas Indonesia keluar sebagai juara Piala AFF U16 2022. Dan pada kualifikasi Piala Asia U17 2023, Kaka benar-benar membuktikan bahwa dirinya layak menjadi striker utama timnas Indonesia. Meski nyatanya gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2023, di ajang ini, Arkan Kaka berhasil menorehkan 7 gol dari 4 pertandingan, yang membuat ia menempati posisi ketiga top skor kualifikasi Piala Asia U17 2023. Arkan Kaka sendiri bahkan menjadi salah satu dari 2 pemain timnas Indonesia U17 yang dipanggil Sintayong ke TC timnas Indonesia U20 sebelum menghadapi ajang Piala Asia U20 di Uzbekistan. Dan meski belum genap berusia 16 tahun, Arkan Kaka sudah mencatatkan 3 kali penampilan bersama tim utama Persis Solo di BRI Liga 1 pada musim 2022-2023. Hal tersebut sekaligus membuat Arkan Kaka menjadi pemain debutan termuda sepanjang sejarah Liga 1 Indonesia dengan usia 15 tahun 7 bulan 2 hari. Muhammad Iqbal memiliki ketenangan dan visi yang baik dalam bertahan, membuat Iqbal selalu ditunjuk Bima Sakti untuk menjadi kapten timnas Indonesia U16 hingga U17. Pemain yang memiliki tinggi 179 cm ini bahkan bisa bermain di 2 posisi, yaitu bek tengah dan gelandang bertahan. Sejauh ini perannya di lini pertahanan skuad Garuda Muda bisa dibilang cukup vital. Keberanian dalam mengambil keputusan serta mengkoordinir barisan pertahanan membuat Iqbal selalu bisa memimpin lini belakang timnas Indonesia untuk menghalau serangan-serangan yang mengancam gawang skuad Garuda Muda. Terbukti saat menghadapi Malaysia di kualifikasi Piala Asia U17 2023 lalu. Tidak adanya Iqbal karena terkena akumulasi kartu, membuat timnas Indonesia harus menelan kekalahan 1-5 dari tim Harimau Malaya. Dengan kekalahan tersebut, membuat timnas Indonesia dipastikan tidak lolos ke Piala Asia U17 di Thailand. Hilangnya Iqbal sebagai sosok pemimpin di area pertahanan timnas Indonesia seringkali menimbulkan banyak ruang yang dapat dimasuki oleh tim-tim lawan untuk mengancam gawang skuad Garuda Muda. Saat ini, Muhammad Iqbal telah kembali ke Indonesia setelah menimba ilmu di Hungaria bersama Eriko Sulistiano yang mendapat beasiswa kerjasama antara PSSI, Kadin, dan Kedubes Hungaria. Kedua pemain tersebut telah berlatih selama 6 bulan di Puskás Akademia FC yang merupakan akademi sepak bola milik tim papan atas Liga 1, Hungaria. Hal ini tentu jadi modal berharga bagi Muhammad Iqbal sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17 nantinya. Sultan Zaki. Sultan Zaki merupakan bek tengah andalan Bima Sakti sejak di timnas Indonesia U16. Sejauh ini, duetnya bersama Muhammad Iqbal bisa dibilang cukup kuat saat berhadapan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara maupun Timur Tengah, seperti Palestina dan Uni Emirat Arab. Dibekali postur 186 cm, membuat Sultan Zaki cukup unggul dalam duel fisik maupun udara.
Meski gagal mengantar timnas Indonesia U17 ke Piala Asia U17, pemain PSM Makassar yang juga merupakan keponakan dari Asnawi ini bahkan sempat ditarik ke timnas U20 oleh Sintayong untuk berlaga di Piala Asia U20 di Uzbekistan. Dengan dipanggilnya Zaki ke timnas Indonesia U20 yang sebelumnya diproyeksikan ke Piala Dunia U20, aneh rasanya bagi Bima Sakti untuk tidak memanggil pemain yang satu ini sebagai salah satu pemain yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023 nantinya. Welber Liaskot. Welber Liaskot de Halim Jardim merupakan pesepak bola muda keturunan Indonesia yang ada di Brazil. Pemain yang lahir di Banjarmasin pada 25 April 2007 silam ini memiliki ibu seorang WNI dan ayah seorang WNA yang membuat ia memiliki dua paspor sekaligus, yaitu Brazil dan Indonesia. Hal tersebut tentu membuat Welber tidak perlu melalui proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kemampuannya pun tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebelum menginjak usia 10 tahun, Welber bahkan sudah sering menjuarai beberapa kompetisi futsal bersama tim junior Palmeiras. Di ajang sepak bola, Welber bahkan sering menjuarai berbagai kompetisi di Brazil maupun yang bertaraf internasional. Beberapa prestasi Welber yaitu juara Piala Paulista Under-11 di Brazil, juara Gothia Cup di Swedia, juara dan pemain terbaik Dana Cup 2019 di Denmark, juara sekaligus pemain terbaik Adidas Cup 2019 di Prancis, dan juara Krikiuma U17 2023. Dengan jam terbang internasional dan segudang prestasi yang Welber miliki, wajib rasanya bagi Bima Sakti untuk memanggil gelandang milik Sao Paulo ini ke timnas Indonesia U17. Apalagi kedua orang tua dari Welber sendiri telah setuju jika Welber membela timnas Indonesia ke depannya. Saya setuju anak saya membela timnas Indonesia. Bagi saya tidak masalah. Terserah dia untuk menentukan apa yang terbaik untuk Welber. Saya yakin jika kemungkinan Indonesia bermain di kompetisi besar seperti Piala Dunia U17, manajer dan klub akan menyetujuinya, ujar Elisangelo, ayah dari Welber. Abdurrahman Iwan. Dengan tidak lolosnya Qatar U17 ke Piala Dunia U17, membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk memanggil Abdurrahman Iwan ke timnas Indonesia U17. Meski sempat membela timnas Qatar U17, sejatinya Iwan bukan merupakan pemain keturunan. Iwan lahir dari kedua orang tua yang merupakan WNI yang berasal dari Serang, Banten. Sejak kecil, Iwan memang sudah memperlihatkan bakat dalam bermain sepak bola. Terbukti saat membela tim Al-Wakroh, Iwan mau menjadi top skor Star League Junior dalam 2 musim beruntun. Pada musim 2014-2015, Iwan sukses menyumbangkan 42 gol. Lalu pada musim berikutnya, Iwan berhasil menyumbangkan 37 gol dan 10 assist. Pada usia 9 tahun, Iwan berhasil lolos seleksi Aspire Academy yang merupakan sekolah olahraga bergengsi dengan skala internasional milik Qatar. Bersama Aspire Academy, Iwan berhasil juara 2 kali berturut-turut di ajang internasional Tri Series Turnamen. Tak hanya itu, Abdurrahman Iwan juga pernah membantu Aspire Academy untuk meraih gelar runner-up pada ajang Piala Dunia antar klub yang diikuti 200 tim akademi elit dunia. Dan pada 11 Maret 2017, Iwan bahkan pernah mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik versi La Liga Spanyol. Dengan prestasi tersebut, tak heran rasanya jika Iwan dipanggil ke timnas Qatar U17. Meski begitu, Iwan sendiri masih membuka peluang bagi dirinya untuk membela timnas Indonesia.